Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Iskandar yang terhormat dan teman-temanku sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan tentang penentuan umur. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Abigail Priscila A, Fatur Rozik, Izzat Melati, Kevin Naufal Muhammad, Muhammad Badi Irfan, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Salsabila Tias Azhara. Dalam materi penentuan umur ini ada beberapa pokok bahasan yang perlu kami bahas. Yang pertama adalah pengertian radioaktivitas, peluruhan dan waktu paruh, persamaan eksponen decay, macam-macam metode penentuan umur, waktu relatif dan absolut geologi. Jadi sebelum mempelajari materi penentuan umur lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa sih radioaktivitas itu sendiri. Jadi radioaktivitas atau pelaruhan radioaktif adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Jadi radioaktivitas inilah salah satu komponen penting untuk menentukan penanggalan dari waktu geologi. Selanjutnya ada 3 contoh umum dari peluruhan radioaktif. Pertama ada emisi alfa, emisi beta, dan yang terakhir adalah penangkapan elektron. Yang pertama ada emisi alfa. Partikel alfa ini mungkin diemisikan dari nukleus. Sebuah partikel alfa kita perlu ketahui mengandung 2 proton dan 2 neutron. Akibatnya emisi partikel alfa ini berarti yang pertama, nomor massa isotop berkurang menjadi 4 atau berkurang 4, dan kedua nomor atom turun sebesar 2. Yang kedua adalah emisi beta. Ketika partikel beta atau elektron dilepaskan dari nukleus, massa tetap tidak berubah karena elektron itu sendiri memiliki nomor massa yang sangat kecil, yaitu sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 28 gram. Nah, akan tetapi, karena elektron berasal dari neutron, nah kita perlu ingat ya bahwa neutron itu terdiri dari elektron dan proton. Nukleus mengandung 1 proton lebih daripada sebelumnya. Karena itu, atom naik 1. Terakhir adalah penangkapan elektron. Sebuah elektron ditangkap oleh nukleus yang dikombinasikan dengan proton dan membentuk tambahan neutron. Itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi peluruhan dan waktu paruh. Suatu atom disebut sebagai isotop apabila memiliki jumlah proton yang sama dengan neutron yang berbeda. Isotop yang tidak stabil umumnya akan berubah menjadi stabil dengan cepat dengan cara mengimisikan suatu partikel. Saat emisi terjadi, terdapat suatu peristiwa di mana massa atau jumlah partikelnya akan menjadi setengah dari kondisi awalnya dalam waktu tertentu yang disebut juga dengan waktu paruh atau half time. Waktu paruh setiap unsur akan berbeda dan dapat digunakan untuk memperkirakan umur dari suatu unsur. Dalam geologi, waktu paruh digunakan untuk memperkirakan umur fosil atau batuan. Untuk memperkirakan umur fosil bisa menggunakan carbon dating. Namun, kekurangannya adalah half time dari karbon yang hanya 4-5.000 tahun, sehingga tidak bisa digunakan untuk fosil yang lebih tua dan perlu menggunakan unsur lain yang waktu paruhnya lebih panjang dari karbon. Dan kita masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai persamaan eksponen decay. Persamaan eksponen decay ini dirumuskan yang pertama NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah, di mana NT ini adalah massa atau jumlah atom radioaktif akhir atau remaining time, kemudian N0 adalah massa atau jumlah atom radioaktif awal atau initial condition, kemudian T itu adalah waktu peluruhan, sedangkan T setengah adalah waktu paruh. Waktu paruh di sini mengartikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk meluruhkan setengah dari kondisi awal. Misalnya waktu yang dibutuhkan untuk karbon meluruh dari 1 gram menjadi setengah gram. Kemudian rumus yang kedua jika diturunkan menjadi NT sama dengan N0 dikali E pangkat min T per tau. Hubungan antara tau dengan T setengah bisa kita lihat pada rumus di bawah ini, yaitu T setengah sama dengan tau dikali ln 2 sama dengan ln 2 per lambda. Lambda di sini mengartikan konstanta peluruhan. Sehingga dari sini kita dapatkan persamaan akhir yang lebih sederhana, yaitu NT sama dengan N0 dikali E pangkat min lambda kali T. Untuk lebih memahami perumusan ini, kita akan membahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan geologi. Di sini terdapat seseorang ahli geologi menemukan kandungan unsur X pada sebuah batuan yang ditelitinya. Diperkirakan sekarang batuan tersebut mengandung 1% unsur X. Jika waktu paruh dari unsur tersebut 3020 tahun, maka umur batuan tersebut adalah. Pertama kita mengetahui bahwa T setengah atau waktu paruh unsur X adalah 3020 tahun.
Kemudian NT atau jumlah zat sisa peluruhan adalah 1%, atau jika kita desimalkan menjadi 0,01. Kemudian yang ditanya adalah umur batuan yang mengandung unsur X. Untuk langkah penyelesaian kita dapat menggunakan persamaan yang pertama tadi, yaitu NT per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Kita mengetahui bahwa NT tadi adalah 0,01, kemudian N0 kondisi awal tentunya 1. Sama dengan setengah kali T yang kita cari per waktu paruhnya 3020. Sehingga 0,01 sama dengan setengah pangkat T per 3020. Dari hasil perhitungan ini, kita mendapatkan T yaitu 20.064,44 tahun. Sehingga kita mengetahui bahwa umur batuan tersebut adalah 20.064,44 tahun. Berikut merupakan metode penentuan umur. Yang pertama kita masuk ke radiokarbon dating. Jadi apa sih sebenarnya penghitungan radiokarbon ini? Jadi perhitungan radiokarbon ini adalah metode penanggalan menggunakan isotop karbon 14 untuk menentukan usia material organik. Nah, metode ini didasarkan pada fakta bahwa radiokarbon C14 dihasilkan terus-menerus di atmosfer sebagai hasil interaksi sinar kosmik dengan nitrogen di atmosfer. Nah, semakin tua sampel tersebut, maka semakin sedikit karbon 14 yang dapat dideteksi dari sampel tersebut. Nah, berikut merupakan skema dari hasil interaksi antara sinar kosmik dengan nitrogen di atmosfer. Oke, selanjutnya ada AR dating atau metode yang bekerja dengan menghitung atom AR40 radiogenik yang terperangkap di dalam mineral. Yang menyederhanakan adalah bahwa kalium adalah logam reaktif dan argon adalah gas lembab. Kalium selalu terkunci rapat dalam mineral, sedangkan argon bukan bagian dari mineral apapun. Nah, berikut merupakan rumus yang biasa dipakai dalam metode perhitungan umur. Kita ada uranium lead dating yang mana skema penanggalan radiometrik tertua dan tersempurnakan. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan batuan yang terbentuk dan mengkristal dari sekitar 1 juta tahun menjadi lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu dengan presisi ruin dalam kisaran 0,1 sampai 1,1%. Nah, metode penanggalan ini biasanya dilakukan pada zircon mineral. Mineral ini menggabungkan atom uranium dan thorium ke dalam struktur kristalnya, tetapi sangat menolak timbal. Oleh karena itu, seseorang dapat berasumsi bahwa seluruh kandungan timbal dari zircon bersifat radiogenik, yaitu diproduksi semata-mata oleh proses peluruhan radioaktif setelah pembentukan mineral. Jadi ada fission strike dating, yang mana metode relatif sederhana dari penanggalan radiometrik yang telah membuat dampak yang signifikan pada pemahaman sejarah termal keras benua, waktu kejadian vulkanik, dan sumber dan usia artefak arkeologi yang berbeda. Metode ini melibatkan penggunaan jumlah peristiwa fisik yang dihasilkan dari peluruhan spontan uranium-238 dalam mineral aksesori umum hingga saat ini pendinginan batuan di bawah suhu penutupan. Nah, transmisi sensitif terhadap panas, dan oleh karena itu teknik ini berguna mengungkapkan evolusi termal batuan dan mineral. Selanjutnya ada fission track dating, yang mana metode relatif sederhana dari penanggalan radiometrik yang telah membuat dampak signifikan pada pemahaman sejarah termal keras benua, waktu kejadian vulkanik, dan sumber usia artefak arkeologi yang berbeda. Metode ini melibatkan penggunaan jumlah peristiwa fisik yang dihasilkan dari peluruhan spontan uranium-238 dalam mineral aksesori umum hingga saat ini pendinginan batuan di bawah suhu penutupan. Teknik sensitif terhadap panas, dan oleh karena itu teknik ini berguna untuk mengungkapkan evolusi termal batuan dan mineral. Nah, berikut adalah gambar skema tentang fission track dating. Ada uranium series dating. Seperti namanya, penanggalan seri uranium menggunakan peluruhan radioaktif uranium untuk menghitung usia. Ketika uranium meluruh, dia melewati serangkaian peluruhan sampai akhirnya mencapai isotop stabil. Jadi misalnya uranium 238 akan meluruh menjadi uranium 234 yang akan meluruh menjadi thorium 230. Baik, jadi penanggalan yang keenam ini adalah luminescence. Jadi luminescence ini adalah menentukan sebuah paparan atau panas terakhir dari mineral, biasanya kuarsa dan feldspar yang digunakan yang bisa. Jadi ini menentukan berapa lama bisa pengendapannya dan berapa bisa juga kapan terakhir terkena tadi. Jadi rumusnya ini ada Paleodos, Paleodos ya. Paleodos itu merupakan sebuah besaran dari energi yang terabsorpsi per massa dari mineral tersebut dan kecepatannya. Jadi ada dari bisa thermoluminescence ini ada panas, atau optically ini yang cahaya. Jadi di sini ada prinsip dari luminescence dating gambar. Jadi bisa dilihat di sini ya, ada sebuah massa yang ketika naik ini adalah sebuah sinyal. Ini dibentuk ketika terendapkan, kemudian terreset lagi ketika terkena cahaya atau terekspos di permukaan itu. Jadi kita hitungnya yang
bagian terendapkannya berapa gitu. Oke, kemudian ada ESR. ESR ini sebenarnya kayak tadi tapi agak berbeda. Salah satu ragam metode penanggalan muatan terperangkap menggunakan kerusakan yang dihasilkan radioaktivitas dalam suatu bahan untuk menentukan usia. Biasanya ini untuk fosil-fosil gigi dalam arkeologi. Kemudian ada nuklida dan kosmogenik. Jadi nuklida kosmogenik ini adalah penanggalan yang menggunakan interaksi antara sinyal kosmik dan mineral dalam batuan atau yang nuklida ini ya, yang kita itunya. Jadi ini biasanya dalam benang alam glasial ya, glacier dalam moren. Jadi nanti ada sebuah reaksi spalasi namanya. Jadi kita bisa menentukan berapa lama dia tersingkap. Jadi nuklida kosmogenik ini, nah ini ada sebuah bacaannya ya, bisa dibaca. Jadi nanti kita bisa menghitung umurnya dengan perbandingan sebuah mineral yang stabil, yaitu mineral yang tidak terubahkan ya, atau yang tidak terkena kosmik, dengan yang tidak stabil. Nanti kita bisa menghitung umurnya seperti itu. Jadi kemudian ada magnetostratigrafi. Jadi magnetostratigrafi ini merupakan teknik yang menggunakan sebuah metode pola magnetik reversal pola magnetik. Yang jadi di sebelah kiri ini ada sebuah gambar dari pembalikan kutub atas sebuah pola-pola di sebuah mid-ocean ridge. Di sini ada juga magnetic intensity. Jadi ketika kuat biasanya itu kalau lemah itu terbalik, kalau kuat itu keadaan normal seperti itu. Kemudian ada jaraknya usia kanan kiri itu sama, semakin ke kiri atau semakin kanan itu semakin tua. Kemudian bisa dikorelasikan. Jadi ketika sudah tahu umur batuannya ya, yang sebuah pola sudah tahu absolutnya, kira-kira bisa dikorelasikan dengan kita identifikasi pola, kita samakan, kita bisa menentukan dengan lebih cepat. Kemudian ada teknologi. Tadi ini ada sebuah tepra itu ada volcanic ash, jadi abu vulkanik yang terendapkan. Jadi ini penting ya, dan sangat bermanfaat karena tepra itu pengendapannya sangat singkat karena batuan yang vulkanik. Kemudian ini bisa membantu sekali. Misalnya kayak seperti ini kita bisa menentukan umur dari fosil yang terhadap sedimen, karena sedimen kan susah untuk di radiometric dating. Jadi kita bisa menentukan umur relatifnya. Yang atas pasti lebih tua, lebih muda, yang bawah itu lebih tua. Seperti itu. Dengan syarat tidak ada sebuah proses geologi yang berubahnya. Jadi kita menggunakan hukum superposisi saja. Seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke waktu relatif dan absolut geologi. Yang pertama ada skala waktu relatif. Skala waktu relatif merupakan skala waktu yang digunakan berdasarkan urutan lapisan-lapisan batuan beserta dengan evolusi kehidupan organisme di masa lalu. Skala ini terbentuk atas dasar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perkembangan ilmu geologi itu sendiri. Dengan kata lain, skala waktu relatif ini tidak menunjukkan angka, melainkan pernyataan bahwa tentang mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda berdasarkan proses pembentukannya. Ada 4 prinsip yang digunakan dalam penentuan skala umur relatif ini. Yang pertama ada prinsip kesejajaran atau superposisi, yang kedua prinsip potong-memotong, yang ketiga prinsip kesebandingan, dan yang keempat ada prinsip kesejajaran fosil. Dari gambar yang telah ditampilkan, bisa kita lihat bahwa di waktu yang pertama muncul lapisan berwarna hijau yang merupakan lapisan tertua, dan kemudian di waktu kedua muncul lapisan baru yang berwarna jingga, dan kemudian di waktu ketiga muncul lagi lapisan baru berwarna ungu, dan pada waktu keempat ketiga lapisan tersebut dipotong oleh sebuah dike, dan dike ini merupakan lapisan yang paling muda. Selanjutnya ada skala waktu absolut atau radiometrik. Skala waktu absolut atau radiometrik ini merupakan skala yang ditentukan berdasarkan pengukuran radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam berbagai jenis batuan. Penentuan umur batuan dalam ribuan, jutaan, atau bahkan miliaran tahun dapat dimungkinkan setelah ditemukannya unsur radioaktif. Para ahli geologi menggunakan mineral yang secara alamiah mengandung unsur radioaktif untuk menentukan umur batuan tersebut. Jadi umur absolut ini langsung menunjukkan angka, sehingga dapat diketahui pada zaman apa batu ini terbentuk. Untuk menentukan umur absolut, terdapat 2 metode. Yang pertama ada metode menghitung, contohnya ialah menghitung lingkaran tahunan, jumlah endapan atau sutra fosil. Dan yang kedua ada metode isotop, yang contohnya itu ada metode potasium argon atau KAR, kosmogenik, uranium series disequilibrium, dan metode PB210. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.